Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami terus-menerus wajib untuk menyuburkan hati kami supaya semakin peka dan tajam mendengarkan kehendak-Mu. Semoga kami bersedia dan terus mengasah dan menyuburkan tanah hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kalau kita sadar bahwa minggu-minggu ini bacaannya banyak berkisar tentang penabur, ya, dan jenis tanah yang harus kita kembangkan, yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita suburkan, sehingga tanah hati kita menjadi tanah yang peka. Dengan bacaan-bacaan yang berkisar tentang penabur dan tanah ini, saya kira kita perlu sadar kembali bahwa kita punya kewajiban dan tanggung jawab. Sekali lagi punya kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat tanah hati kita menjadi tanah yang subur. Mengapa demikian? Karena salah satu hal yang membuat orang itu jauh dari Tuhan karena kekerasan hati, ya, keras kepala, stubborn, dan bahasa Bataknya disebut jubul. Ya. Dan itu suka tidak suka itu melekat dalam diri kita karena kita ingin sesuatu yang kita inginkan, kita maui, ya, dan menjauh dari Tuhan, menjauh dari sesama itu nggak peduli, gue nggak pikirin. Zaman individualistis, zaman dimana orang ingin menang sendiri dan seterusnya. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita menyuburkan, supaya kita semakin pengarahan kita semakin mendekat, semakin menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Semakin tanah yang subur, semakin kita gali subur seperti apa. Kita belajar mendengarkan, kita belajar peka dan tajam, kita belajar untuk taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi kita semakin, menurut saya, semakin mendengarkan kehendak Tuhan. Kalau ingin mendengarkan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu seperti apa? Itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya. Dan terlebih dalam bacaan pertama hari ini tentang 10 perintah Allah, 10 commandment. Mungkin kita semua jarang mendengarkan dan jarang melihat tentang 10 perintah Allah. Tapi itulah jalan untuk bahagia dan damai, yaitu taat kepada 10 perintah Allah. Ya, jangan punya Allah lain selain Allah bangsa Israel, Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jangan menyebut nama Allah dengan tidak sopan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri orang lain. Itu 10 perintah Allah itu. Hormatilah orang tua. 10 perintah Allah itu semacam pola dan pakem di mana orang dapat bahagia dan damai. Jadi ada pola-pola yang tidak hanya secara mengabdi Tuhan belaka, tetapi mengabdi Tuhan dan mengabdi sesama. Jadi Yesus mengatakan itu perintah Allah adalah mencintai Allah dengan sepenuh hati dan mencintai sesama juga dengan sepenuh hati. Kembali kepada prinsip yang diminta oleh Yesus supaya kita semakin tumbuh dan berkembang, semakin mencintai Allah dan semakin mencintai sesama. Dan itulah perintah Tuhan. Kita mau bahagia, kita mau damai, kita mau tentram, itulah cara kita yang Tuhan mau berikan kepada kita supaya kita tidak. Dan mari kita mencoba seperti itu. Mari kita buatkan hati kita menjadi lebih mendengarkan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana mendengarkan dan tahu kehendak Tuhan? Yaitu lewat buah-buahnya, lewat 10 perintah Allah ini. Ya. Bagaimana cara mendengarkan kehendak Tuhan? Yaitu lakukan yang baik, hindari yang jahat. Kita kembali kepada hati nurani kita sendiri. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Yang baik itu apa? Yang indah, yang mulia, yang luhur, yang benar, yang tulus, yang indah. Itu semua berasal dari Tuhan. Seperti kata Paulus, segala yang baik berasal dari Tuhan. Maka mari saudaraku, jadikan hati kita, apapun juga belajar untuk menerima situasi hati kita dengan tulus dan jujur. Lakukanlah yang baik, hindari yang jahat, dengan menjalankan 10 perintah Allah. Dan ketika itu diminta oleh Tuhan bagi kita, kita cukup. Ya, kita akan mendapatkan damai, mendapatkan ketentraman. Semoga Anda dan saya menjalankan 10 perintah Allah dengan hati nurani dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati Anda dan saya, Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 10 perintah Allah, Putra, Kudus. Semoga kita semua semakin mendengarkan Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin.